Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Muaffadia Sandra, NIM 23200005. Ini menjelaskan tentang pembelajaran Al-Quran Hadis kelas 5 untuk semester 1 yang berisi tentang surat Al-Kafirun, Al-Ma'un, dan At-Takasur serta kandungannya. Yang pertama yaitu ada surat Al-Kafirun yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun fala antum ma'buduna ma a'bud wala ana 'abidun ma a'badtum wala antum ma'buduna ma lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul adzim. Kandungan surah Al-Kafirun yaitu Allah hendak menjelaskan bahwa terdapat perbedaan besar antara sifat-sifat Tuhan yang disembah oleh umatnya Nabi Muhammad SAW dan Tuhan yang disembah oleh orang-orang kafir. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang Maha Esa dan tidak beranak maupun diperanakan. Berkaitan dengan perbedaan sifat Tuhan dari keduanya, hal ini pun menjelaskan bahwa adanya perbedaan dalam bentuk pelaksanaan ibadah. Melalui surat Al-Kafirun, Allah Subhanahu wa Ta'ala menekankan perihal toleransi antar umat beragama. Hal ini dilakukan melalui pengerjaan ibadah sesuai dengan ketentuan agama masing-masing tanpa mencampur adukan urusan keduanya. Selanjutnya yaitu surat Al-Ma'un yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an shalatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un. Kandungan surat Al-Ma'un yaitu surat Al-Ma'un merupakan surat ke-107 dalam Al-Quran yang memiliki arti barang-barang yang berguna. Seperti yang sudah disebutkan tadi, kandungan surat Al-Ma'un berisi sifat-sifat buruk manusia yang perlu dihindari oleh setiap muslim. Adapun ciri-ciri manusia dipandang sebagai pendusta agama tersebut dapat diketahui pada terjemahan surat Al-Ma'un sebagai berikut. Ayat pertama yaitu tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Ayat kedua yaitu maka itulah orang yang menghadik anak yatim. Yang ayat ketiga dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Ayat keempat maka celakalah orang yang sholat. Ayat kelima yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Ayat keenam yang berbuat riya. Ayat ketujuh dan enggan memberikan bantuan. Berdasarkan kandungan surat Al-Ma'un di atas, maka sifat-sifat buruk yang telah disebutkan dalam ayat tadi harusnya dihindarkan oleh setiap muslim. Misalnya menyakiti anak yatim, tidak terbelas kasih kepada orang miskin, lalai dalam sholat, bersikap riya, serta tidak mau menolong sesama. Lewat ayat-ayat itu, mulalah kita kembali diberi pengingat untuk senantiasa berbuat baik dan meninggalkan sifat-sifat buruk tadi agar menjadi pribadi yang berguna dan
dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yaitu surat At-Takatsur yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla la ta'lamuna ilman yaqin latarawunnal jahim summa latarawunnaha 'ainal yaqin summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Shadaqallahul 'azim. Kandungan surah At-Takatsur yaitu surah At-Takatsur memberikan ancaman kepada setiap orang yang hanya hidup untuk kelezatan dan kesenangan duniawi semata. Orang yang senantiasa berlomba-lomba dalam kesenangan duniawi, ia bisa berlalaikan dalam hal ibadah dan baru tersadar ketika kematian akan tiba. Pada hari kiamat nanti, orang-orang berlomba-lomba dalam kesenangan duniawi akan mengetahui akibatnya. Orang yang terlalai dari akhirat karena kemegahan di dunia kelak akan menyaksikan neraka secara langsung karena menjadi penghuninya. Setiap yang kita nikmati adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kelak akan ditanya dan dimintai pertanggungjawaban. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari ketiga surat tersebut yaitu yang pertama, surat Al-Kafirun. Menurut Ibnu Abbas, Nabi Muhammad SAW diiming-imingi kekayaan yang menimpa oleh kafir Quraisy dengan tujuan agar Nabi mau menyembah berhala. Namun, Nabi Muhammad SAW menolaknya secara halus. Dendam dan permusuhan antar golongan tidak bermanfaat. Dendam dan permusuhan hanya mendatangkan kesengsaraan dan kerugian. Ketenangan dan kedamaian sirna oleh dendam dan permusuhan. Perbedaan dan keragaman harus disikapi dengan bijaksana. Kita tidak mengganggu penganut agama lain dan tidak mau diganggu oleh penganut agama lain. Meskipun dianjurkan bertoleransi, kita harus tetap memiliki keyakinan penuh dan keimanan serta agama yang kita anut. Hanya Islam, agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai sikap toleransi yang kita tunjukkan meruntuhkan keyakinan terhadap agama sendiri. Yang kedua yaitu surat Al-Maun. Mencintai dan menyayangi anak yatim. Misalnya, kita berteman dengan baik, bertutur kata dengan sopan kepada mereka, menyayangi dan memberi makan orang-orang miskin. Sudah menjadi kewajiban bagi orang yang punya untuk membantu orang yang tak berpunya. Sholat ditegakkan atau dilakukan tepat waktu. Apabila tiba waktu sholat, segeralah menunaikannya. Hindari perbuatan ria yang mempertontonkan amal perbuatan baik. Hendaklah memberi bantuan kepada orang yang membutuhkan. Mengapa? Karena manusia itu adalah makhluk sosial, satu dengan lainnya yang saling menguntungkan. Yang ketiga yaitu surat At-Takatsur. Harta yang kita miliki adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala dapat mengambilnya kapan saja, baik itu dengan cara harta itu dicuri, hilang, terbakar dan sebagainya. Maka dari itu kita tidak boleh sombong. Sebaliknya kita harus bersyukur atas nikmat kecil apapun yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah akan menambah nikmatnya
dan memberi azab bagi yang kufur atau mengingkari nikmatnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.